Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan 8 yang beranggotakan Afika Nur Anggraini, Fitrianingsih, Hanmita Priyantari, Liana Putri Mailani, Muhammad Adi Tama Taufikur Rahman, Muhammad Faisal Rahmani, Nurhana Sari, dan Tania Rianti Nuslami. Pada kesempatan kali ini, kami bakal membahas tentang fisiologi sistem skeletal. Kami juga akan membahas apa sih fungsi skeletal, mekanisme kerja skeletal, gangguan sistem skeletal, beserta penyebab dan cara menjaga kesehatan sistem skeletal. Silahkan simak baik-baik dan siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting tentunya yang akan kamu ketahui. Enjoy the video! Apakah rangka itu? Rangka atau skeletal merupakan rangkaian tulang yang berkesinambungan dan mendukung serta melindungi organ tubuh. Rangka manusia ini merupakan alat gerak pasif. Fungsi-fungsi skeletal. Yang pertama, memberikan bentuk dan postur tubuh. Nah, fungsi rangka ini memberikan bentuk tubuh serta mampu menegakkan tubuh pada seseorang. Beberapa susunan tulang yang ada pada tubuh manusia seperti tulang pada kaki dan tulang belakang memiliki fungsi untuk menegakkan tubuh. Tinggi dan rendahnya postur seseorang bergantung pada rangka ini. Susunan tulang-tulang tengkorak dan tulang pada bagian depan memberikan fungsi untuk membentuk tubuh manusia. Dari fungsi rangka ini sangat bergantung pada bentuk wajah seseorang. Pada tangan, kaki, dada, dan lainnya memiliki fungsi rangka yang berbeda-beda. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak. Rangka tubuh manusia yang merupakan susunan tulang adalah bagian tubuh yang paling keras. Maka dari itu, fungsi rangka juga dapat melindungi organ-organ yang ada dalam pada tubuh manusia. Rangka ini akan melindungi alat-alat tubuh yang bersifat lunak dan penting. Seperti rangka pada dada memiliki fungsi melindungi paru-paru dan jantung. Rangka pada kepala untuk melindungi otak, bola mata, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. Tulang pinggul melindungi organ alat pencernaan dan alat reproduksi bagian dalam. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka. Fungsi rangka manusia ini adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot. Rangka dan otot sebagai dua bagian tubuh yang tak terpisahkan. Rangka dan otot bekerja sama dalam memudahkan manusia bergerak. Misalnya menggerakkan lengan, kaki, leher, dan sebagainya. Tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak dapat bergerak dan tubuh akan kaku. Fungsi yang keempat yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah. Komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya, rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini pada tulang pipa dan tulang paha. 5. Sebagai tempat penyimpan mineral dan energi. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan sel agar dapat berfungsi dengan baik, terutama sel saraf dan otot. Ketika kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan tersebut dengan mengambilnya dari tulang. Ini artinya, tulang ibarat sebuah bank yang dapat menyimpan kalsium serta fosfor dan tubuh bisa mengambilnya kapan saja saat dibutuhkan. Namun, jika cadangan kalsium dan fosfor sudah menipis karena terlalu sering diambil, tulang akan menjadi keropos, sehingga rentan mengalami patah tulang. Sekitar 62% matriks tulang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan ada sekitar 99% kalsium ada pada rangka tubuh. Rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot dan pembekuan darah. Fosfor berfungsi sebagai pembentukan ATP. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai fungsi imunologis.
Fungsi rangka ini sebagai tempat menghasilkan sel-sel imunitas atau kekebalan tubuh yang ada dalam sumsum tulang. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang yang mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf yang transmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bab sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak myofibril. Myofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis, karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi daerah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin, garis potongnya disebut dengan garis Z. Karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridge atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Interaksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Ini adalah saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmic reticulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Miotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolisasi serabut serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke myofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis. Gangguan pada sistem skeletal. Yang pertama adalah rickets. Rickets merupakan kelainan pada tulang karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Terlihat dari kaki yang berbentuk O atau X. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Yang ketiga adalah patah tulang. Patah tulang dapat terjadi ketika kita terkena benturan keras, tekanan yang terlalu keras, atau kecelakaan. Yang keempat adalah artritis. Artritis merupakan peradangan pada sendi. Dapat terjadi karena mengangkat beban terlalu berat ataupun infeksi mikroorganisme.
Yang kelima adalah lepas sendi. Sendi dapat terlepas dari tempatnya sehingga ligamen putus atau sobek. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan pada sistem skeletal. Jadi, penyebab gangguan pada sistem skeletal sangat bervariasi. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama yaitu usia. Lansia cenderung mengalami nyeri pada sistem skeletal karena sel-sel tubuh yang rusak. Lalu, jenis pekerjaan atau profesi, intensitas dalam berkegiatan, kebiasaan postur tubuh yang buruk, terlalu pasif dalam melakukan aktivitas fisik, cedera atau trauma pada suatu bagian tubuh yang disebabkan gerakan tiba-tiba, dan kecelakaan mobil dan motor. Kemudian masuk kepada bagian akhir, yaitu bagaimana cara kita untuk menjaga sistem skeletal kita agar selalu sehat. Jadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pola makan, kemudian ada vitamin dan suplemen, dan yang terakhir ada latihan fisik. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu pola makan. Jadi dalam makanan kita perlu memiliki macam-macam aspek yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada juga karbohidrat seperti nasi, kemudian kentang, gandum, dan ada produk susu juga sebagai alternatif seperti susu dan keju, serta kacang-kacangan. Kemudian masuk pada bagian vitamin dan suplemen. Jadi vitamin dan suplemen menunjang dalam kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan harian yang tidak dapat kita makan. Misalnya kita tidak dapat mengonsumsi zat besi, maka kita dapat mengonsumsi zat besi berupa suplemen guna menunjang kebutuhan zat besi harian kita. Atau kita juga dapat mengonsumsi kalsium apabila dirasa konsumsi kalsium kita pada hari itu kurang terpenuhi. Selain kalsium, kita juga wajib mengonsumsi vitamin D. Pasalnya, vitamin D baik untuk membantu penyerapan kalsium dalam tubuh, pendukung pertumbuhan tulang dan gigi pada anak, serta mencegah kerapuhan dan osteoporosis bagi orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang terakhir adalah latihan fisik. Latihan fisik bisa dilakukan secara ringan seperti berkebun, kemudian jogging-jogging santai, atau bisa juga apabila kita ingin berenang-berenang, itu sangat bisa dilakukan. Manfaat latihan fisik diantaranya untuk menjaga tulang agar tetap kuat, mengurangi risiko cedera, menjaga sendi tetap terlumasi, membuat sirkulasi darah ke tulang lebih lancar, melindungi sendi, menyingkirkan zat sisa dari sendi, serta mengaktifkan gen yang menyehatkan untuk sendi. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari kami mengenai fisiologi sistem skeletal. Punya pertanyaan lebih lanjut atau ingin mengetahui tentang submateri lebih dalam? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat untuk mereka. Terima kasih telah menonton.